Aku bergagasan, yuk kita ngelukis presiden, tapi nggak kelihatan kayak poster, nggak kelihatan, tetap artistik. Saya setuju dengan ide-ide Mbah Tejo. Mungkin dari ini memang dibutuhkan gagasan, pemikiran, dan beliau ini sudut pandang objeknya luar biasa. Jadi untuk meminishing, untuk ngerem gagasan beliau yang liar ini, moga-moga nanti tanggal 31 itu bisa dilihat. Saya lebih tertarik untuk memberi judul episode kali ini adalah Dialog Budaya. Nggak mungkin rasanya saya bisa mengundang didatangi dari seorang begawan dalam bidang seni dan budaya. Satu nggak jelas tapi jelas. Yang satu lagi kayaknya gimana gitu, padahal mestinya gimana gitu. Ada Mas Nasirun, selamat datang. Selamat pagi menjelang siang Mas Helmi. Ya. Dari Jogja langsung ya? Dari Jogja. Oh. Ya. Dan ini dulurku, sahabatku, serba bisa. Main saksofon bisa, ngelukis bisa, ngedalang, nyanyi, main film. Karena jelas tapi jelas. Jelas duit semua itu isi. Yang nggak bisa punya mantu Korea. Dia mau mantu. Mau ya, selamat. Nanti malam saya ini mesti udah harus siap-siap packing gitu. Tapi karena saya tahu ada orang sahabat saya yang sangat saya kagumi, konsistensinya. Ya, Mas Tejo itu konsisten untuk tidak konsisten. Aku kenal dia wartawan dulu kok. Dan pintar lagi. Oh, pintar banget. ITB. Ya toh? ITB. Kenapa jadi begini sih Mas Kenal? Kok kayak mempertanyakan gitu dengan pilihan? Karena ya kenal sampean, kenal Nasirun. Dulu saya tertib gitu. Kenal orang-orang gini. Dulu dia sampai sekarang tertib untuk tidak tertib beliau itu sebenarnya. Ada di mana-mana. Kadang dia memberikan nasihat, padahal diri sendiri masih perlu dinasehati. Kadang dia tiba-tiba bicara moral menjadi moralis gitu. Saya kepingin tapi nggak bisa. Kalau sana gayanya lain lagi, lugu gitu ya, kayak mukanya penuh belas kasihan gitu. Oh, sangat seniman. Seniman. Padahal gitu. sininya jualan. Alhamdulillah. Bukan lagi jualan, mahal ya. Mahal gitu. Jadi dia harga itu nggak ada masalah ya. Nggak nentuin, pokoknya mahal aja. Iya, sampai rumahnya udah kayak istana. Wih, gila. Punya 2 galeri, aku ke 2 tahun lalu ya Mas ya, ke tempat sampean. Iya. 2 galeri, 1 menampung koleksi-koleksi orang lain, udah gila juga itu. Dan 1 karya beliau sendiri. Gila, itu pura-pura begitu gitu. Jadi memang populer Pak sama koleksinya jadi. Sekarang lagi yang lagi diperbincangkan Ici, aku punya sketnya Ici, ya ikut juga. Siapa aja punya ya? Termasuk beliau. Iya. Ini kecil. Oke, jadi 2 orang ini minggu lalu kalau nggak salah memproklamirkan diri menjadi Capres dan Cawapres Indonesia Alternatif. Yang Capres yang mana sih? Tergantung nanti. Kadang-kadang saya di sini, kadang-kadang Capres atau Cawapres. Kadang-kadang waktu diproklamirkan sama Inayah Wahid, itu di 17 Agustus banyak seniman datang, kita menyanyikan Indonesia Raya, 3 stanza. 3 stanza. Stanza kedua menyentuh hati banget. Nah, yang diproklamirkan kebetulan saya lagi di kanan, jadi capresnya saya, ininya. Tapi nanti nggak tahu, kan bisa berubah-ubah seperti. Jadi ini presidium jadi sebenarnya ya. Presidium, ya. Kayak PSI juga. Kita kan nggak tahu, Giring itu ketua beneran atau enggak, kan kita nggak tahu. Jangan-jangan ketuanya beliau. Gitu Mas. Jadi nggak tahu. Saya tidak membuka untuk ngomongin sampai berdua aja, udah sesak ini. Apa sih ide di balik ini Mas? Atau dalam rangka untuk pameran di Bentara Budaya tanggal 31 Agustus? Ini mau jawaban serius atau enggak? Dua-duanya boleh. Kalau seriusnya gini. Iya. Ada seniman namanya Agus Nur. Agus Nur ya, teman saya. Sutradara. Penulis. Penulis juga. Katanya mau jadi pelukis juga ya? Mau jadi pelukis juga, karena jadi pelukis duitnya lebih banyak. Terus udah bagus jadi pelukis, nulis itu nggak bakal kaya lah ya kan. Ada temanku nulis 20 buku segitu aja Pak. Ini satu lukisan semiliar. Mas Irun itu, ya Allah. Ngakunya nggak punya handphone, padahal dia punya pabrik handphone. Mas, ini yang buka gaku ada namanya Nirwan Dewanto.
Yes, Kita tahu. ketemu di Bali. Pertama saya juga kagum Nasirun itu. Kenapa? Nggak punya HP. Nyetir nggak bisa. Itu di mana-mana tuh. Nggak sampai nyetir nggak bisa. Iya, nggak Nyetir perlu. nggak bisa. Iya. Saya dibuka sama Nirwan. Itu cara dia dagang. Ini. Kan kalau mau beli lukisan itu beli langsung, dia nggak punya HP, nggak bisa nyetir. Untuk zaman sekarang tambah mahal itu. Loh, serius Mas. Gitu loh. Jadi cuman tapi memang nggak punya HP, yang pegang HP anaknya. Anaknya. Namanya Ima. Anaknya banyak lagi Mas. Jadi Iya. satu orang 10 HP, 10 HP. Iya. Pemberian semua itu jadi. 12, jadi kalau Januari 1 udah kopi, Februari. Dia nggak punya mobil. Ada orang nebus lukisannya dengan mobil, gitu ya Mas? Iya, iya. Ini teknik dagang luar biasa. Di mana Mas Nasirun belajar ya? Beliau kesana. Jadi yang pintar dagang itu siapa sih sebenarnya? Enggak gini. Idenya. Iya. Sekarang kalau mau seriusnya kebanyakan lukisan itu terlalu dekoratif. Betul. Bukannya jelek, Setuju. tapi bagus. Hmm. Nah, sudah hampir nggak ada lukisan yang mengandung gagasan. Sosial politik terutama, gagasan bisa apa aja, tapi juga indah. Terus Nah, itulah yang membuat kami bergabung. berkolaborasi. Aku bergagasan tentang yuk kita ngelukis presiden, ngelukis apa, tapi nggak kelihatan kayak poster, nggak kelihatan, tetap artistik. Jadi saya gambar Pak Jokowi Dalang, di belakangnya itu ada Surya Paloh main, ada Mbak Mega main itu, terus ada nanti. Tapi supaya jadi, nah beliau yang nyentuh, jadi artistik, jadi terus dan lain-lain sebagainya. Terus ada ini kita gambar lagi seluruh presiden tuh naik dermolen, yang itu, yang dermolen yang itu loh. Dermolen adalah komedi putar itu. Ya komedi putar. Yes. Nah Pak Karno, nah yang kuda itu, terus semua Gus Dur ada, tapi ada satu yang belum muncul, yang masih kehalangan itu. Itu yang ke-8. Yang ke-8. Prabowo dong. Nah, tapi Nanti dimarahin Butet. enggak, iya nanti dimarahin Butet. Temenmu loh. Tapi Butet itu apa nggak keburu-buru ya? Siapa tahu nanti yang menang. Jalan dulu, Oh, jalan. jangan. Oke. Ya, terus. Nanti dimarahi Koni. Enggak, terus kira-kira gitu idenya. Aku punya teknik yang nggak terlalu bagus ya karena memang bukan pelukis gitu. Tapi gagasanku nggak bisa dibantah lah. Gila. Gagasan. Iya. Waduh, iya gitu. Nah, yuk mulai sekarang orang-orang kaya itu kalau masang lukisan itu bukan cuman indah-indahan, Betul. tapi punya gagah. Itu aja sih, punya gagasan. Setuju. Dari situ. Nanti kalau Bang Helmi jadi punya galeri udah jadi di Bogor Insyaallah. itu, Insyaallah. yang di depan itu lukisan kita karena ini contoh ini loh lukisan yang bergagasan ini. Loh. Aku minjem nyewa deh nggak apa-apa. Iya. Kira-kira gitulah ceritanya. Itu saya pernah waktu zaman Covid ya, di mana para pelukis banyak sekali yang kehilangan pekerjaan. Karena orang pada saat Covid kan nggak konsen beli lukisan tuh. Untuk nyari selamat aja perusahaan susah kan. Jadi waktu itu kita mau lukisan-lukisan itu nggak perlu dimilikin. Tapi di NFT-kan Pak. Right-nya aja. Jadi kita ngasih right. Oke, kamu bisa pasang lukisanku di LED-mu setahun. Kontrak sekian. Gitu-gitu Pak. Lukisan siapa aja, maestro. Keren juga tuh. Jadi ini kita loh. Ya, atau kalau kita sewain bulan per bulan Pak. Hari ini Sri Hadi, besoknya Nasirun, besoknya lagi Mbah Tejo. Ya lah. Karena gagasannya bagus. Siapa? Gagasannya. Ini manusia gagasan Pak. Manusia gagasan. Ya, tapi benar. Ya. Gagasan aja nggak Ya. bagus. Itu bukan kesenian, ya kan? Tapi realisasi penting. artistik aja nanti jatuhnya ke craft, Iya, kerajinan. Betul. Gitu loh. Makanya harus di-combine. Di-combine. Nah, itu hanya ada nanti di Indonesia ini di karyanya Sujiwo Tejo dan Nasirun. Dagangnya mana? Udah dapat berapa lukisan kolaborasi? 45 yang dipamerkan ya. Ya, 45. Yang kecil ada 2 ya katanya ya. Wow. Udah berapa lama sih? Setahun. 2 tahun. Biar kelihatan lama 2 tahun. Iya. Tapi Pelukis itu biar mahal dilama-lamain Pak. Setahun setengah lah. Setahun setengah. Iya. Iya mana sih ya? Iya. Ada pelukis, wah aku nyelesain ini setahun. Orang dia kerjain tiap jam sampai jam 1 malam, mulai jam 12 gitu tiap malam dia. Ketoe lama gitu Pak. Ada satu yang 1 tahun karena cuma dipandang terus. biar mahal ya. Padahal kalau mau diselesaikan bisa toh.
2 hari lah. Tapi enggak, memang saya setuju dengan ide-ide Mbah Tejo. Mungkin dari ini memang dibutuhkan gagasan, pemikiran, dan saya enggak nyanyi. Beliau ini sudut pandang objeknya luar biasa. Dan memang basic saya adalah ini dulu seni kriya deh. Di lukisan saya mungkin cenderung untuk menghias, jadi untuk meminishing, untuk ngerem gagasan beliau yang liar ini. Moga-moga nanti tanggal 31 itu bisa dilihat nih. Kayaknya ada harmoni. Jadi misalkan ini kan kadang-kadang problem ada di KPU. Walaupun nanti yang buka pameran KPU juga loh. Tapi kan kita harus kritik KPU juga. Gak apa-apa kan? Biar kelihatan seniman gitu loh. Iya. Seniman itu dulu kan hadir kan untuk mengkritik kerajaan ya. Komedian, pelukis, satir. Jadi dari kotak pemilu itu yang 3 itu daerah 1, 2 dan pusat, yang keluar tuh ular suaranya. Terus ada satu yang mainin itu ya. Aku punya gagasan, terus beliau yang memperhalus gitu. Jadi keren. Jadi saya berharap itu kan Helmi Yahya itu podcastnya itu nggak sebesar Om Deddy ya. Tapi segmented dan calon-calon pembeli semua. Duitnya Amin. Jadi kalau untuk beli lukisannya Nasirun, aduh berapa miliar sih? Enggak. Iya. Gitu. Mestinya ono lelang ya Mas. Nah, mestinya. Aku pulang tanggal 2 September, habis itu ke Palembang sampai tanggal 4, tanggal 5. Kalau mau dibikin lelang mungkin di akhir ya. Lelang. Moga-moga belum lelang. Udah habis. Kan kita moga-moga berharap lah ya. Itu harapan aspirasi tuh Pak. Tapi ini gagasan menarik. Ada satu yang bukan karena nggak laku, tapi memang jangan. Ini nanti untuk dilelang. Gitu loh. Satu aja kan. Satu aja. Setuju banget untuk dilelang. Dan pelelangnya Helmi Yahya. Lah inilah sebenarnya ilmu dagang saya. Kan ada Raja Dangdut. Saya pelelang loh. Saya auctioneer. Raja Dangdut Rumah Irama kan. Raja lelang. Ada satu yang ditahan. Jangan dijual. Raja Jancuker. Raja Jancuker. Jadi thank you. Jadi temanya politik ya? Enggak. Atau kritik sosial atau apa? Temanya begini. Seserius-seriusnya pemilu, jangan sampai lupa bahwa pemilu hanya permainan. Mari kita nyontoh tukang catur. Makanya nanti ada lukisan tentang pemain catur. Ininya kuda, terus ininya pemain caturnya itu pakai kayak kuda lumping itu. Jadi kami ingin bahwa mari kita contoh siapa? Itu master dunia itu dari Rusia, Kasparov. Seserius-seriusnya catur, mereka masih sadar bahwa ini permainan. Nah, ada menang, ada kalah. Nah, pemilu kadang-kadang kayak gitu. Udah begitu, yang ini sudah oke, yang di atas, yang di bawah masih cebong kampret masih terus gitu. Itu aja sih. Betul. Pesan mencatur seapapun, kalau kalah ya kalah kan. Kita nggak pernah orang ada main catur kalah ngebunuh orang itu kan nggak ada kan. Atau nyantet orang gitu kan. Saya setuju. Nggak tahu kalau beliau kan kadang-kadang kita nggak paham. Oh iya harus gitu loh. Ya menawarkan lah bahwa hajat 5 tahunan ini kan harus disikapi dengan kegembiraan. Lalu ada kebahagiaan. Nah mungkin Mbah Tejo dengan saya menawarkan itu lewat bahasa rupa barangkali. Tidak seserius yang dibayangkan. Tentu ada harapan-harapan dari Mas Helmi ya. Dengan karya seni ini mungkin ada sedikit memperhalus budi ya. Itulah fungsinya seni. Iya, seni itu ya. Makanya kemarin launchingnya pakai deklarasi capres-cawapres. Karena ya dagelan aja lah sebenarnya, nggak usah serius-serius amat jadi orang tua. Tapi itu bukan ide saya lah, percayalah. Ya saya tahu lah pasti yang gila gitu. Terus yang ngeresmikan Inaya Wahid lagi. Aku membayangkan pakai jas di belakang rumah jam 10 sendirian apa yang terjadi gitu loh. Enggak, kalau gitu-gitunya kita share. Jadi gagasan itu dari saya, gagasan. Tapi siapa yang melakukan itu Nasirun. Ketemulah Inaya Wahid. Kita enggak ya udah. Iya. Harga juga saya lepas ke beliau.
Harga udah ditentuin nanti? Enggak, beliau yang sebagian. Iya. Ya, masih ada 3 istihara saya itu belum bisa menemukan jawaban dan nanti mungkin kita kembalikan ke beliau lagi nih. Sok pakai istihara biar mahal lagi nih. Loh, saya tadi menyebut Kasparov ini enggak percaya. Dan saya memang bilang enggak, kalau lukisan harga Pak Nasirun. Nasirun, orang ngikutin kok. Ayo minum. Nanti harga lukisan istihara kayak mau milih pemimpin aja gitu. Tapi bener-bener dikosongin. Iya. Di press list itu kosong masih. Iya. Dia mau istihara dulu katanya. Iya. Ya oke, saya nggak ikut menentukan. Mungkin ada satu lukisan Mas, depannya kasih kotak gitu, orang bisa naruh harga. Tulis harga berapa, siapa, nawar harga berapa. Nanti hari terakhir dibuka, siapa pemenang. Seru loh. Oke. Saya kira Satu ide lukisan. bagus. Iya, jadi ada beberapa ya. Oh beberapa. Iya, ada beberapa teknik lah. Ada yang untuk dilelang. Ada kan lelang itu kan ada open bidding, ada close bidding. Iya, Ini close bidding. Terserah mau nawar berapa. Kita akan berikan kepada penawar tertinggi. Seru tuh. Menarik juga. Iya. Tapi mungkin untuk kelihatannya heboh satu lukisan aja, Pak ya. Oh iya, satu aja. Satu lukisan yang Jangan banyak-banyak. Kan ada yang mau dikotain sama yang mau Lelang. dilelang. Satu aja mau. Berapapun tawaranmu, tunggu tanggal 9. Gitu, iya. Oh sama ini Mas. Tunggu Helmi. tanggal 8. Kan zamannya Instagram. Kita bikin booth. Jadi kan ada Oh, iya, Japres iya, bisa. alternatif. Jadi saya dan Nasirun itu pakai baju ini, kepalanya nggak ada. Ya. Nah, nanti siapapun boleh foto di situ Boleh. untuk bisa di Instagram. Jadi harus datang memang di Bentara Budaya itu. Gitu. Saranku medsosnya harus digarap, Mas. Ya, supaya heboh sebelum terjadi lah. Kalau medsos sudah saya ya. Harus digarap. Jangan mau kalah dengan Coldplay, Mas. Konsernya November, tiketnya udah habis berapa bulan yang lalu. 11 menit habis, 11 menit habis. Nggak pakai iklan. Nah kekurangan kita sama Coldplay itu apa menurut Mas Helmi? Apa? Kekurangan seniman-seniman Indonesia. Sebenarnya nggak tahu ya saya. Saya aja orang yang beli tiketnya dia sampai 35 juta sekarang. Padahal lagunya Coldplay juga nggak pernah dengar kali. Jadi ada yang disebut dengan FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan, takut dianggap nggak keren kalau nggak nonton. Ngono. Itu yang kita harus ciptakan. Kita buat kalau nggak memiliki karya Nasirun, berkolaborasi dengan Sujotejo, ketinggalan loh. Tidak peduli loh. Helmi Yahya yang bikin begitu. Mungkin publik ya diharapkan tidak keren lah kalau nggak datang ke Bentara Budaya Jakarta lah ya untuk nonton. Tapi jelas ya, tanggal 31 Agustus sampai 9 September. Ya di Bentara Budaya. Ada sekitar di Jakarta ya di Komplek Gramedia. Ya yang anak-anak milenial sekarang makin senang lukisan, Pak. Ada museum macan itu penuh. Iya. Kita kaget, anakku milenial tiba-tiba ngomong tentang lukisan, Pak. Jadi sebenarnya tinggal ngelola aja. Di sana mereka ngelihat karya-karya banyak sekali pelukis. Nah ini kan pelukis-pelukis terbaik Indonesia ya, Mas Nasirun. Siapa yang nggak tahu diakuin keanehannya. Ujungnya balik ke sana ujungnya. Cuman kerja sama-sama beliau ini ini sama program bioritmik. Ya. Jadi apapun yang terjadi itu Mas Helmi, jam 1 siang harus tidur. Oh, beliau ini orang kelakuannya. Kelakuannya. Oh, kelakuannya. Jam 3. Kebiasaan. Kebiasaan. Siesta, Mas. Iya. Siesta. Itu jangan-jangan nih orang Spanyol aslinya Nasirun. Jadi punya kesadaran kan siesta. Tingginya kayak tingginya orang Itu. Spanyol. Spanyol itu kan. Cuman Jam 1 sampai jam 3 siang berjemur. siesta. Malioboro tempo dulu siesta. Siesta, iya. Oh. Jadi jam 12 tutup, nanti sore baru buka lagi. Dan ada beberapa kota di Jawa Timur juga begitu ya, Mas? Ada siesta. Ada siestanya gitu, walaupun mereka alasannya lebih untuk ibadah ya. Jadi antara zuhur dan asar, mereka itu di rumah beribadah gitu di masjid. Maunya saya seperti itu, malah ini bocor takutnya ditiru beli. Siapapun yang datang, ada acara apapun, bahkan habis pelantikan presiden alternatif, tidur. Suatu hari ada seorang ulama besar, namanya Gus Mus. Datang. Mustafa Bisri tidur. Gak ada yang beri bangunan, cuma dia pesen. Doron aku datang. Pesen di kertas. Itu kertasnya direspon, dilukis. Dijual. Ayu. Larang. Itu Nasirun. Itu yang kita harus belajar, Pak. Kita nih, saya ini kan, wah,
ensiklopedia berjalan, lulusan STAN terbaik, lulusan Amerika tercepat. Diketawain Nasirun, Pak. Makanya suatu hari sampean bertamu jam 1. Ron, Mas Nasirun, saya Helmi Yahya, saya kesini pengen lihat museum tapi sampean tidur. Gitu. Suatu hari sampean ngeliat, loh, ini kok tulisan itu dipamerkan, bisa dijual itu, gitu loh. Gitu loh. Karena tanda tangan beliau ya, apalagi tanda tangan Gusmus itu yang jadi mahal sebenarnya ya. Karena ada tanda tangan sampean. Iya. Itu dijual. Mas, proses apa yang paling menyenangkan berkolaborasi? Mungkin dari Mas Nasirun dengan Mas Tejo. Titik Kolomongso bagi saya sesuatu sekali karena diawali jam 9 menjelang jam 9. Jadi satu semalam suntuk. Saya merasa ada sesuatu yang karena mungkin tidak tidur, lelah begitu. Beliau menggambar awalnya Semar sedang menuding. Saya supaya sopan jadi Petruk. Saya nggak mau memang tuh. Jadi sedikit ada proses yang betul-betul manjing masuk. Jadi akhirnya saya menggambar Petruk dengan sikap bukan menantang tapi malang kerik, kira-kira begitu. Jadi itu karya hitam putih yang hitam putih. Hitam putih. Kadang-kadang lebih tajam ya daripada color ya. Itu kekuatan beliau. Jadi kalau masalah hitam putih, wah ini harus belajar dengan beliau tuh. Lama-lama kalau nggak salah saya ingat beliau juga menarik juga ya, Petruk itu tidak terlalu sopan begitu loh. Jadi itu yang menarik. Ada dua menurut saya. Yang satu lagi adalah saya beruntung saya dijadikan Harjuna, mereka dijadikan Cakil. Kalau dalam pakeliran pewayangan kan tidak pernah akur. Nah itu diakurkan di kanvas. Ya mungkin berharap lah ya untuk capres dan cawapres itu islah dalam kanvas ini sebuah contoh bahwa. Cuman pasti ini Mas Helmi ya, sampai orang politik juga nggak tahu nanti yang. Saya mau ala politik, Pak. Alhamdulillah kok udah berapa hari ini mualaf kontemporer kan. Ya mualaf saya. Enggak, bukan maksudku gimana nanti kan siknya gini. Saya itu lukisan-lukisan saya yang laku dan lumayan ya harganya. Itu Semar, pasti tentang Semar. Bahkan sampai ada bilang kalau soal Semar Sujiwoto yang bikin. Itu rohnya keluar. Nah, beliau ini kalau bikin Petruk rohnya keluar memang. Jadi suatu hari waktu kolaborasi pertama gede, saya bikin Semar, nuting begini, saya nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba bangun itu 24 jam ya gitu. 24 jam. Saya bangun di situ sudah ada lukisan Petruk, Petruk gini di depan Semar. Terus saya bilang, ini nanti gimana kalau Petruk diasosiasikan Pak Jokowi? Kan orang Petruk udah diratu kan Pak Jokowi. Petruk gembel munggah bale, orang biasa terus jadi itu kan. Ya nggak tahu lah, tapi tujuan kita mungkin nggak gitu juga, cuman senang ada Semar begini dan Petruknya begini, nggak tahu bahwa nanti diasumsikan ininya rakyat, sing sebenarnya saya itu sudah di luar kita Mas Helmi. Udah jadi lukisannya? Ya, yang akan dipamerkan. Gitu. Ukuran berapa? 2 meter ya? Gede, hitam putih. Hitam putih. Yang jelas Ariel Tatum ketika ke sana ketika dia nonton dia lukisan yang ini yang paling suka gitu loh, Ariel Tatum gitu loh. Kok larinya ke Ariel Tatum? Waktu itu dia lagi di Jogja. Itulah Sujiwoto. Bedanya saya dengan Sujiwoto itu ya seperti itu Mbah Tejo itu. Udah Petruknya saya kasih ini kok. Di Nasirun. Iya. Tapi bahwa nanti pasti ada ini pasti soal Pak Jokowi. Ya aku nggak tahu. Itu kan interpretasi. Itulah indahnya sebuah lukisan yang simbolik ya. Bedanya dengan apa yang aliran yang realis gitu. Atau itu ada yang dilelang. Iya. Menarik. Kayaknya Mas Helmi tertarik ya. Itu yang dilelang. Jadi ukuran berapa? Semarnya begini, terus Petruknya begini. Gitu. 2 meteran? 2 meteran ada. Ke atas ya? Enggak, horizon. Vertikal, atau horizontal. Oil on canvas atau akrilik? Campur. Jadi mix media. Ya. Wow. Jadi kalau melukis itu nggak bareng ya Mas? Bareng, kadang-kadang bareng. Nggak, maksudnya kalau ini kan Mas Tejo dulu ngelukis. Nah, di awal-awal kami ngelukis nggak bareng, masih ragu-ragu. Saya melukis bagian sini nggak usah, kita nggak pakai sket-sket. Saya ngelukis di daerah sini, Nasirun daerah sini, diledekin sama Putu Sutawijaya, terus Heras. Itu kok agak ramai. Namanya kolaborasi itu ya seluruh
Iya dong. Mulai hari kedua mulai merambah kira-kira gitu. Mulai mix. Itu karya pertama? Malam pertama. Malam pertama. Iya. Wah, Malam pertama kan masih sungkan-sungkan kan. Iya, kan? Soalnya ditayangin di YouTube live streaming. Jadi ya cuman ini daerah saya, ini daerah gitu. Itu kalau menerangkan malam pertama barangkali dengan lukisan hitam putih gimana tuh? Yang mana itu? Kerjasamanya yang lain, ini yang bilang anak buah beliau, buatan beliau sendiri. Beberapa karya yang di sini, dia tuh melukis selalu pakai lagu-lagu saya. Kayak wong takon sing durang koro awal. Antarane itu titik kalau mangsa judulnya. Jadi atau raga bayar utang rasaku, utang rasa gitu. Dia melukisnya pakai itu. Jadi kalau saya nggak hadir di Jogja, dia melukisnya pakai kata Bobi, kata apa yang sering nilai. Ya lagu Utang Rasa saya kira menarik sekali untuk mengiringi, memfinishing, berkreasi. Iya. Di saya bagian ini bengkel-bengkel kecil. Merendah terus tapi merendah tapi ninggiin mutu loh maksudnya. Ini kayak banget. Emang Nasirun tuh. Jadi kalau Anda mau belajar jadi seniman kaya, belajarnya dari Nasirun. Cuman kita yang berani bongkar loh baca. Mungkin. Aku sebelum ketemu beliau tak pikir gimana gitu. Wah. Saya kan sering juga ceramah-ceramah di pesantren-pesantren. Terus? Cara saya menerangkan takdir. Itu dulu saya susah banget menjelaskannya. Takdir itu ayat itu. Saya bertanya ke Gus Mus, bertanya ke Abu Resihab. Tetap nggak enak kan, bukan saya kan itu kan. Kalau ayat-ayat gitu kan. Begitu saya sudah kenal Nasirun. Saya bilang, takdir itu ya saudara-saudara, teman-teman, adalah sejak kenal Nasirun pelukis, saya yakin adanya takdir. Kenapa? Secara mutu lukisan saya sama Nasirun nggak jauh-jauh amat bedanya gitu loh. Tapi yang laku keras lukisannya Nasirun gitu loh. Itu aja sih, itulah takdir gitu loh. Contoh konkret ya. Gitu, contoh konkret gitu. Nah sekarang karena kenal Mas Hilmi, saya tak banyak pengusaha gitu. Tapi yang nggak sukses-sukses gitu. Mungkin mutunya sama. Tapi Helmi Yahya keluar dari TVRI tambah banyak perusahaan. Itu rezeki bukan takdir. Oh takdir juga ya. Takdir. Memang harus dipecat saya. Bikin podcast 4. Semuanya untung gitu loh. Gimana coba? Bikin podcast ini cuma salah satu aja. Satu aja. Ada bola. Bayangin coba. Geopolitik. Helmi yang ngomong geopolitik ngerti opo. Itulah takdir. Nah sampean juga kena takdir itu. Penampilannya lusuh, tapi kaya. Tapi udah sekarang udah lumayan lah. Sudah lumayan, Bang. Istriku bilang, Pak besok mau ke Jakarta beli sepatu baru Pak. Nggak usah sepatu lama aja, saya gambarin kan. Tapi mahal itu. Mahal. Langsung mahal itu. Karyanya Nasirun. Nah suatu hari di antara kolaborasi itu saya ingin nengok Cak Nun. Yang sakit bongkar di Sarjito. Mudah-mudahan Cak Nun oke ya sekarang. Kita doakan yang terbaik. Terus ada info Pak Prabowo mau hadir. Ke Sarjito. Ke Sarjito. Dia tuh gelisah banget loh, kelihatan gelisah mau pamit pulang loh. Hah? Enggak? Oh enggak ya? Kok pamit pulang kenapa gitu? Enggak maksudku jam tidur. Bukan karena menghindari politik. Jam tidur. Jadi cuma saya yang di situ akhirnya. Jam tidur. Karena sampean Prabowo. Mas Butet Ganjar. Enggak. Novia. Mas sampean di sini wakili Cak Nun. Gitu. Jadi ya saya dia pulang duluan sama Ima gitu. Sekarang terbuka bukan itu alasannya. Bukan jam tidur, jam 12 dia menghindari. Pak Jokowi juga besok toh ya? Iya Pak Jokowi juga, Anies juga semua ke sana. Iyalah. Hebat Cak Nun itu. Hebat. Tapi dia nggak ngelukis. Jangan sampai dia punya ide ngelukis. Oke. Ancaman juga. Ya, Agus Nur kan semakin bagus karyanya. Ada Mas Gunawan Muhammad, ada Gus Mus, ada Mbah Tejo, ada Wani Darmawan. Sebenarnya udah gelisah juga, lebih gelisah daripada. Mungkin banyak saingan ya Pak. Iya. Tapi nggak ada yang secerdik. Saya nyebutnya cerdik. Nah makanya sekarang karena sampean minta bisnis, kenapa lukisannya Nasirun mahal menurut sampean? Coba ini pertanyaanku.
Sehingga dia Seni bisa, itu sesuatu yang tidak bisa dihubung-hubungkan, Pak. Nggak ada matematiknya, nggak ada saintifiknya. Menurut saya gitu ya. Kenapa? Pak, lukisan Rothko itu cuman kotak-kotak tok. Iya, Mark Rothko. Ya. Maksud Rothko cuman kotak-kotak di atasnya warna apa, bawah apa. Ngono tok. Rothko nomor sekian, Rothko nomor sekian. Triliun, Pak. Ya. Apa ini maksudnya? Ya, ya. Saya kan kadang-kadang saya kan paling banyak mengangkat tentang lukisan. Anak-anak itu, anak-anak milenial, bagaimana cara menilai lukisan mahal? Nggak bisa diterangin. Nggak bisa diterangin. Banyak variabel. Oke, sekarang saya persempit ke Nasirun. Kenapa lukisannya Nasirun mahal? Karena silakan. Relativitas ada kodrat dalam karya seni, baik menurut siapa. Apalagi hari ini maaf sekali, karya seni lepas dari investasi juga sebagai hiasan. Dulu saya tanya sama Pak almarhum Pak Fajar, Pak, lukisan ya yang layak dipasang kira-kira seperti apa? Mungkin suatu saat lebih bagus dari taplak meja aja udah luar biasa. Ternyata benar bahwa hari ini taplak mejanya orang kaya juga mahal sekali. Bisa melampaui harga lukisan. Memang karya seni di timur ini tidak luput dari ragam hias. Dekoratif. Karena hiasan. Seni timur kan ke sana arahnya. Teknik modern memang kita hanya sebagai teknik. Barat juga tidak akan mengakui seni modern Indonesia. Teknik modern Barat dilukis di negeri Anda di Indonesia barangkali seperti itu. Nah hari ini memang muncul karya-karya yang sangat mainstream karena kita udah menjadi warga bangsa kan, warga dunia. Warga dunia. Iya. Jadi bagus sekali memang, bagus sekali. Dan gejala pada anak-anak muda ini luar biasa dampaknya. Tetapi kalau nggak hati-hati kan menjadi sama. Gitu. Iya, iya. Nah, untuk mencari jati dirinya itu bagaimana? Iya. Barangkali ada sesuatu yang beda itu ada nilai, ada kredit poinnya, nilainya beda. Iya, iya. Nah, beda tradisional cukup punya ragam hias, masuk ke studio saya. Menerangkannya jadi beda. Iya. Nah, mungkin kadang-kadang kita ada rezeki lah tanpa disadari. Ya. Nah, kita mendapatkan satu nilai yang sebenarnya kadang-kadang juga tidak terduga. Kadang berpikir ini yang gila yang beli atau pelukisnya ini. Yang beli saya kira enggak lah ya. Gila juga saya pikir Pak. Yang lagi-lagi itu loh ya, yang tadi saya menerangkan Coldplay. Jadi itu ada juga tuh. Ya. Takut nggak kebagian. Fear of missing out. Sekarang nyebutnya tuh FOMO. Ya FOMO, fear of missing out. Takut nggak kebagian, nggak keren. Saya dulu cukup dekat dengan almarhum Sri Hadi Sudarsono ya. Karena partnerku mendiang Lim Siobok itu kita rutin lah ketemu. Kebetulan istrinya kan orang Palembang, Bu Farida. Pak itu sampai di orang kaya itu, jangan ngaku kaya kalau di ruangan tamumu nggak ada lukisan Sri Hadi. Yang penari-penari itu kan. Wah Pak, lukisan cuma penari tok, Ka'bah, Borobudur. Apa namanya ya? Empat tema aja, Bedoyo, Serimpi, tapi main berubah-berubah aja. Saya bingung. Lukisan itu kan kayaknya haram kalau di repetisi ya. Pak Sri Hadi enggak loh. Lukisannya Borobudur, tapi bedain warna. Iya, tapi ada variasi. Gitu. Iya, situ aja. Kalau Bedoyo gitu ada yang pakai pink, ada yang pakai gila Pak, antri Pak, konglomerat. Antri sampai dimarah-marahin nih Bu Farida depan saya. Iya. Ya, jadi kemudian Ari Smith sempat begitu, ya kan? Nyoman Gunarse. Nyoman Gunarse banyak yang nggak selegend itu. Nyoman Gunarse saya pikir nggak sampai miliaran ya. Iya. Sri Hadi Pak. Iya. Ya, Avandi. Wah, walaupun sekarang palsunya banyak banget. Iya. Saya tiap hari tawarin Pak. Termasuk yang nawarin saya Van Gogh tuh banyak banget. Wah, banyak banget. Orang Indonesia kan Hendra Gunawan palsunya banyak banget. Ya, jadi stroke itu juga menjadi menentukan. Orang-orang yang mata awam, mata yang benar itu tahu ini stroke-nya nggak benar. Oh, yang ngomong-ngomong soal Hendra Gunawan jadi ingat. Beliau ini waktu kuliahnya antara lain studinya Hendra Gunawan. Iya. Jadi terus aku pikir, gimana kalau kita bikin seseorang nemuin sepatu Cinderella. Ini kan pilpres. Siapa yang cocok ke sepatu itu, dialah presidennya. Nah, yang Cinderella itu diantrikan sepatunya ke tikus, ke celeng, ke kakinya tikus, kakinya gajah ya.
ke kakinya gajah. Ini siapa yang jadi presiden? Oh, nanti lukisan gajah? salah satu. Ada. Terus ekspresinya gimana? Ini Cak, pakai Hendra Gunawan, tekniknya Hendra Gunawan. Nggak boleh, ini kan tekniknya Hendra Gunawan. Terus enggak, nanti dikasih judulnya Cinderella, cerita dari Hendra Gunawan, gitu loh. Oh, ada nanti? Ada nanti. Dia melukisnya teknik, cuman warnanya agak kehijau-hijauan. Jadi seseorang nawarin sepatu Cinderella itu, tapi yang antri itu gajah, celeng, kakinya itu cocok gitu. Ini lagi-lagi gagasan. Yang dihargain orang kan gagasan. Ini nah sekarang jadi Mas Tejo itu dia menerangin. Sekarang ini dia lebih mahal dari Nasir. Sekarang gini. Ini kan mumpung ada jurinya nih. Iya. Gagasannya kan dari aku itu. Iya. Cuman saya yang nyekek-nyekek terus beliau ininya. Karena nanti pembagian Mas dari hasil penjualan itu. Bagusnya 50-50 atau gagasan 80. Kalau doa enggak dulu. Enggak dulu. Enggak. Beliau orang bisnis, orang akuntan. Tapi Pak, sampean kecewa dengar jawabanku. Karena menurut saya gagasan itu cuma 15%. Sisanya eksekusi. Alhamdulillah. Serius nih? Loh iyalah. Loh, tapi saya ikut eksekusi juga. Ya ditambahin dikit loh. Eksekusimu sedikit. Eksekusinya dia sih, tapi menjadi religius. Tapi aku juga sepatu-sepatunya yang bikin aku. Sepatu-sepatu tekniknya bagus lagi sepatunya. Ya? Sepatu-sepatunya yang bikin aku. Tapi dia cuma mempersiskan dengan Hendra, ya bukan cuma sih, itu warna Hendra Gunawan. Ini kayak cerita Nabi, ada 2 perempuan bawa 1 anak yang ngaku, ini anak saya, ini anak saya. Kemudian Nabinya bilang, aku belah aja ya. Aku potong 2. Dan ibu kata jangan, kasih dia aja. Tapi doa saya 50% kok. Oh jadi belum deal nih masalah kesepakatan ya? Tapi hasil doa, kalau itu nanti mungkin juga bisa deal. Di doa saya nggak ada lah doa 50%, tidak 100% nih. Tapi memang ada sih, entah Facebook siapa itu Facebook siapa Mark Zuckerberg atau Steve Jobs yang bilang gagasan 15%. itu baru bernilai kalau sudah eksekusi. Pak, semua orang punya gagasan Pak. Iya. Saya adalah seorang kreator ya. Iya. Yang lebih jenius, saya udah membuat ratusan karya TV. Yang lebih jenius dari saya banyak Pak. Tapi apakah mereka bisa mengeksekusi gagasannya? Berarti saya cuma 15%. 15%. Tapi sampean ngelukis dikit, nambah dikit. Gitu. Lumayan banyak gitu loh. Lumayan banyak. Lebih 50, tapi kan biar adil 50-50. 50 aja ya. Jadi saya ini apa moderator atau apa arbitrator saya ini. Mestinya saya dapat juga berapa persen gitu. Iya. Aku tersinggung. Ini pokoknya Mas Selby sekian. Enggak, saya bilang sampai enggak aku jadi dulurku. Iya. Aku nawarin. Aku bantu. Aku seneng banget. Ini Mas, ini kalau ke galeri saya bayar 40-30%. Tapi naik sampean di sana dia tersinggung. Singgung. Saya jarang tersinggung. Padahal saya dikasih duit nggak tersinggung. Tapi ini tersinggung saya. Karena yang memberi itu dulurku Nasirun dan Mbak Tejo. Saudara tidak diukur dengan uang lah ya Mas Ilmi ya. Deposito 50. Balik lagi ke sana dia. Jadi memvaluasi seni itu repot Pak. Tiba-tiba ada karya Gustav Klimt gitu ya. Apa gitu. Itu juga ragam jasnya, maaf Mas Ilmi, ragam sangat dekoratif kan Gustav Klimt. Iya, Gustav Klimt. Terus ada yang itu yang Scream itu, gila, itu harganya lebih gila lagi. Ada lukisan kecil Pak. Judulnya Salvatore Mundi. Lo tahu aku. 7 triliun. Karya Leonardo da Vinci. Sempat hilang Pak. Lelang 7 triliun Pak. Gimana gitu menerangkannya? Lukisnya kecil Pak. Saya tapi nggak mau nanti kalau lukisan kami ini dilelang, misalkan laku 7 triliun. Jangan. Aku takutnya terus Mas Hilmi beli BSI, gitu loh. Gitu. Kan semuanya gimana? Jangan. Aku nggak mau ada kegaduhan itu, gitu loh. Jangan. Mungkin jangan sampai 7 triliun ya. Mungkin 1 triliun. 6,9 gitu. 6,9 aja gitu loh. Terus aku juga borong HP jadi.
Oh, banyak kafe sekarang. Dia pasti jadiin presiden di Indonesia itu paling aku pikir dulu paling 35 triliun. 35 triliun sudah bisa bikin presiden. Kalau gitu. Tapi yang saya mau ngomong gini Mas Emi. Enggak seluruh lukisan saya laku, pasti. Yeah. Enggak seluruh lukisan Nasirun laku juga. Ada lah gitu kita. Ada lukisannya enggak laku itu ada. Cara menghibur saya begini ke istri. Ini tetap laku. Kenapa? Kalau saya nggak ngelukis, sehari saya sakit. Kalau saya sakit ke rumah sakit minimal kelas 3 aja, itu dengan biaya jenguk dan lain sebagainya sehari 5 juta. Makanya PSI Pak. Bentar dulu. Oh iya. Nitip kampanye itu aja. Aku menyelesaikan ini 1 bulan. 1 bulan kali 5 juta, ini sudah 150 juta. Hiburan saya ke situ. Ini maksud saya sebelum ada PSI yang bilang BPJS gratis itu kan. Sehari 5 juta. Kalau 30 hari kan 150 juta. Kalau nggak ngelukis sakit. Ngelukis itu kan happy. Kadang-kadang kita, aku nggak tahu kalau di businessman ada gitu nggak. Kalau di kami seniman ada biaya happiness itu yang kalau di rumah biaya sakit sehat kan, itu lebih mahal daripada biaya sakit Pak. Itu udah jelas. Makanya. Kalau mau sehat, sakit itu dari happiness lah. Dan itu kemewahan yang dimiliki seorang seniman. Asal karyanya laku. Kalau nggak laku terus stres juga. Bukan juga, nggak laku pun bisa dievaluasi. Oh iya. Jangan takut Pak. Van Gogh itu selama hidupnya cuma laku 1 loh. Ya jangan dong, jangan. Aku sering dengar itu, jangan dong, jangan. Itu biar Van Gogh aja. Jadi, tapi juga perilaku Mas. Perilaku, sorry. Ya. Kalau lukisan saya makin diyakinkan. Saya dulu kan goblok banget. Tak pikir lukisan Mona Lisa itu gede banget. Begitu ke Louvre itu 77 banyak orang antri, tak pikir mana lukisannya, ternyata kecil. Ini lukisannya biasa-biasa aja. Kalau itu saya bisa terangkan ya. Kadang-kadang sebuah karya. Nggak semua Van Gogh juga gila-gilaan harganya Pak. Picasso juga yang murah ada. The storytelling behind. The storytelling behind itu adalah katanya. Da Vinci itu sangat posesif terhadap Mona Lisa. Satu cerita. Kemana-mana dibawa. Kemana-mana. Karena dia mulai dari Italia diselesaikan di Prancis. Itu pun tidak selesai loh. Itu yang bikin mahal. Ada cerita bahwa dia dicuri berkali-kali Pak. Oh nggak tahu. Dan dirusak berkali-kali. Wah itu cerita dilempar pakai cat, disobek, dicuri. Dicuri kan dimasukin oleh pegawai Louvre. Jadi itu yang membuat mahal sekali. Saya pikir lukisan termahal tetap Mona Lisa lah. Karena lebih tinggi dari Salvatore Mundi. Berarti the narration behind itu kan? Iya, the narration. Makanya buatlah narasi dari sebuah karya. Nasirun dia punya otentik Pak story-nya. Dianggap unik, aneh, quote unquote, lugu pada di belakangnya kita udah tahu ya toh. Ya toh, kayaknya ngomong lucu-lucuan aja, ketawanya itu loh Pak. Tawong Sugih loh Pak. Jadi itu tapi ketawanya udah berkurang sekarang. Agak berkurang. Karena untuk pertama kali pisah dengan anaknya. Anaknya kuliah di UI, jadi harus tinggal di Depok. Belum pernah pisah sama anak. Jadi yang paling tua, yang paling kecil, yang bungsu, jadi berkurang. Jadi saya pikir itu yang saya pikir Mas Tejo harus semua seniman ya harus pelajarin. Makanya harus punya ciri. Kita tuh kan tahu, oh ini Nasirun dari Jawa aja tuh. Oh ini apa misalnya Adi Pirous, ya kan? Oh ini Sri Hadi, ya kan? Kita harus punya ciri itu, stroke-nya. Cuman itu ini secara kebudayaan, nah sekarang ngomong sebagai budaya ya, ada bahayanya juga Mas Irmi. Orang jadi berburu teknik anak-anak sekarang, termasuk ke film. Ketika saya masih disutradari generasinya Mas Slamet Raharjo main film, itu yang diomong gagasan Mas. Iya benar. Sekarang sutradara sekarang sampai ngerti. Pasang kamera nomor ini, lensa ini, dia misalkan nggak usah sebut lah, lampunya itu, tapi pemain nggak diurus, itu loh. Dulu itu kalau kita main film, wah diajak ngomong nanti gini gagasannya ini keluar, motivasimu ini, Mas Slamet gitu. Tapi teknik dia nggak ngerti. Mas sutradara sekarang, lensa itu dia sebutin ngomongnya, oke, action kita nggak dikasih tahu apa-apa pemain, gitu loh. Nah. Aku titip itu kebanyakan ya oke, tapi nanti
terlalu tekniknya yang digeluti, enggak gitu loh, maksudnya gitu. Ya lukisan anak muda sekarang akhirnya itu kan Posmo ya, akhirnya gagasan, menggabungkan dengan Avengers, ya dengan binatang-binatang itu di Prambanan ada kaos gitu. Wah, iya. Iya kan gitu, yang cuma telentang gini. Wah, yang datang banyak banget mas hanya untuk ikut telentang foto-foto. Itu gagasan. Tapi wujudnya beda mas. Saya ketemu dengan beberapa sutradara. Membandingkan Hanung dengan Angga Mas Dwi Sasongko. Two different thing loh mas. Totally different. Bagaimana Mas Hanung menggarap misalnya Kartini, apa mana? Gatot Kaca. Bukan itu yang biopik. Oh, itu Sang Pencerah, Sultan Agung gitu. Yang biopik gitu, yang kita tahu lah, ya yang nonton ya segitu gitu kan. Yang kita berharap, wah itu keren banget. Aku nonton Kartini nangis mas. Tapi yang nonton kan segitu tuh. Lihat Angga Mas, dia bikin Mencuri Raden Saleh. Dia menceritakan tentang Raden Saleh, Widayat, Agus Suwage gitu dengan plot twist gitu. Ada presiden diturunkan, terus dia punya ide menukar lukisan Raden Saleh di istana. Dia culik satu orang pelukis yang bisa niru, dia tukar. Gila mas. Dengan cara kayak gitu, Raden Salehnya, anak-anak tahu udah sekarang Raden Saleh. Mereka cari sopo Raden Saleh. Widayat. Jadi menurut saya ini memang berubah. Nah kita kalau mau bertahan adalah orang yang bisa melihat perubahan. Gak bisa kita bertahan Pak. Ya. Akan ada tempatnya gitu memang. Anak-anak itu sekarang. Anak sekarang tuh jago jualan Mas. Gendeng gitu. Gendeng jualannya. NFT gitu. Apa Ghazali gitu ya. Masih ingat ya fenomena sopo itu Mas. Tiba-tiba berebut orang beli Ghazali itu. Saya nggak tahu Ghazali jadi apa sekarang. Zaman-zaman itu. Jadi menurut saya mengapresiasi banget Mas Tejo, Mas Nasirun tetap bertahan. Ya tapi kan beliau juga udah mulai mikirin itu juga kan. Karya-karyanya udah ke Slayer, udah ada ke turunannya jaket lah gitu. Kopia. Saya udah dikasih jaket Pak, saya pakai kemana-mana. Orang tuh karya siapa? Nasirun. Mahal lagi. Gitu loh. Ini jago dagang nih Pak. Di balik kehambelannya itu. Tapi dia kalah dalam satu hal. Apa? Nggak bisa jualan sarung. Iya. Jualan sarung. Ini hidupnya jualan sarung. Jualan sarung. Nah ini diferensiasi. Ini luar biasa. Oke. Thank you. Tapi sedikit lah barangkali teknik ini kan sebagai fondasi awal. Jadi kita tidak berkelahi tentang teknik kan. Ya. Tetapi kan setelah teknik masuk gagasan. Tapi ada orang yang sudah masuk kepada suasana. Contohnya Avandi lah. Teknik nggak udah diragukan lagi, tapi penghayatan terhadap objek bahkan kepada soulnya kedapat. Nah itu yang mungkin antara saya teknik dan gagasan semoga menuju sesuatu yang memang ada nilai. Nah, nilai secara karya seni juga otomatis nilai terhadap nilai materi. Oh iya. Tetapi itu karya konsekuensi kolaborasi ini ketinggalan loh kalau enggak. Karena nilai gagasan dan teknik, iya bisa dilihat nanti di Bentara Budaya ya Mbah Tejo ya. Ini jadi menarik nih. Jadi kita harus datang ya ke Bentara Budaya. Nanti kalau Mas Hilmi dan masyarakat datang ke Bentara Budaya tanggal 31 sampai 9 September, ada lukisan-lukisan yang bagus dari 45 itu pasti gagasannya dari saya. Kalau yang biasa-biasa saja pasti gagasannya. Jadi Nasirun tuh soalnya cuma tukang gambar. Dulu itu tukang gambarnya. Bukan finishing touch tapi ini sekrupnya gimana ini. Oh iya, tapi bener. Ada lukisan kami berdua, yang satu saya ngelukis naik tangga ke atas, ngelukis dinding bergambar Nasirun. Terus satunya Nasirun naik tangga, ngelukis dinding besar, gambarnya saya gambar tengkorak gini nih, gini loh, gambar gini di dinding. Terus ketika penjudulan itu, berantem juga. Penjudulan rata-rata dari saya. Jadi gagasan Nasirun tuh apa ya? Entar dulu penjudulan. Mumpung dia nggak dengar nih. Terus ada dua, ini judulnya menarik. Judulnya apa coba? Murid-murid Pak Tino Sidin. Murid-murid Pak Tino Sidin 1 dan 2. Itu lukisannya menurutku bagus, menurut Agus Nur bagus. Jadi itu TVRI itu. Loh, siapa yang nggak jadi muridnya Pak Tino Sidin? Iyalah. Ini orang Padang yang tinggal di Jogja toh? Iya. Oh iya. Tino Sidin itu orang Padang. Gemar menggambar. Gemar menggambar.
Dan kenapa kok judulnya murid-murid Pak Tino Sidin bukan tanpa alasan, Mas Helmi. Saya melihat dia tuh ngefans, ya saya ngefans juga Pak Tino Sidin. Ternyata dia melakukan tekniknya Pak Tino Sidin. Setiap orang yang presentasi lukisan ke dia dipuji juara, gitu loh, juara. Terus tak pikir-pikir kenapa? Orang dua, tangan dua. Orang kalau sudah disebut juara, ntar dulu, kan puas kan? Nggak mengembangkan diri kan? Dia tetap di atas kan? Gitu loh, asu kan? Gitu loh. Jadi anak-anak kalau datang ini gimana Pak? Wah keren ini. Juara. Pertahankan. Dia puas kan? Udah nggak berkembang. Iya, segitu tau. Dia tetap di atas, tetap mahal gitu. Itu makanya kurang ajarnya Nasir. Jadi kayaknya wah pemuji, pengagum orang. Dan mungkin ada yang milenial yang nggak tahu dulu di tahun 70-an TVRI yang pernah dipimpin Pak Helmi itu bikin acara Mari Menggambar namanya Pak Tino Sidin pakai baret merah gini, itu sama anak kecil dan nggak pernah mencela lukisan, selalu bagus. Ini bagus. Nasirun juga gitu. Saya juara dunia. Nasirun begitu. Juara dunia. Malah tangannya 2. Tak pikir-pikir. Ternyata biar gak berkembang. Biar dia merasa puas katanya. Ngurangin saingan. Gitu. Kurang ajar. Makanya sebetulnya PS itu salah gitu. PDI bagus gitu. Demokrat bagus. Gitu kan. PKB Caimin bagus. Biar gak berkembang gitu. Salah ya. Jangan dicela gitu loh. Gagasan juara dunia. Mestinya gitu ya. Gimana? Banyak komentar ke PSI. Gimana komentarnya soal PAN? Gitu. Bagus. Akhirnya Pak Zul Hasan nggak berkembang. Keliru. Karena sudah dipuji. Gimana tadi Mas cerita Mas Nasirun? Kalau lukisannya dia siapa yang datang dia ngerti cara mengantisipasi. Ada namanya yang dekat sama beliau namanya Bobby. Dia selalu menemani beliau. Nah, ketika menemani dia ada tamu ini nanya ke ini, Nasirun ini lukisan apa? Dijelaskannya A. Nanti ada lagi orang datang nanya tentang lukisan yang sama, dijelaskannya B. Tergantung orang yang datang. Suatu hari dia tuh melukis orang wajahnya kosong sih. Terus ada yang datang ibu-ibu berduit. Pak Nasirun ini Bunda Maria ya? Apa jawaban dia? Iya, katanya. Terus dia dikasih bibir lah, dikasih mahal. Gitu. Ini udah marifat, ilmu dagangnya marifat ya, dibalik kehambelan itu. Iya, sampean kalah kita Pak. Diketawain aja kita sok pinter ini sebenarnya. Mempresentasikan karya seni itu kan kadang-kadang untuk publik itu bohong. Dulu orang mengatakan, pameran untuk mengedukasi masyarakat, enggak nyampe. Saya kira Avandi ya, tanpa pameran pun dia melukis di alam. Dan masyarakat menonton berduyun-duyun kalau waktu itu Avandi itu. Pakai sama cototan itu. Avandi nyampe, ilmunya nyampe. Kalau kita sudah di ruang-ruang yang cukup luar biasa. Lah ketika tamu datang ya bagaimana cara mempresentasikan. Belum tentu loh orang kaya itu paham terhadap. Lah kalau kita langsung, Anda enggak paham ya berarti kita keliru juga. Ya tapi jangan beda-beda banget gitu loh. Yo sedikit lah. Masa bikin lukisan, bikin lukisan, terus ada orang yang datang. Ini celeng ya Pak? Iya, ini celeng. Jadi celeng. Oh, nanti besok lagi, Pak ini ayam ya Pak? Memang ini ayam. Ini ayam yang sedang pagi-pagi, ayam itu kalau Nasirun begitu, gitu loh. Mas, aku baru baca Napoleon Hill itu ngomong tuh, kekayaan manusia yang paling mahal itu apa? Imajinasi Mas, bukan kreativitas, bukan apapun, imajinasi. Itulah yang membedakan kita dengan hewan yang lain. Mereka nggak punya imajinasi, manusia punya Mas. Ya udah, terserah lah ngeliat ini jadi apa gitu, imajinasi. Dan Nasirun tapi bayangkan, oke sampean bisa ngomong begitu, sampean bayangkan jadi Bobby, asistennya Pak Nasirun, yang selalu mendampingi. Ini pasti ada tamu beda-beda, bedakannya beda banget gitu. Jadi gajinya untuk beli paramek kamu. Aduh, kok lain lagi paramek.
Jadi Bobby itu job desk-nya untuk itu, Mas. Iya, dia dibayar. Mungkin jangan-jangan mahal untuk itu. Ada persentasenya. Pokoknya kamu kalau aku ngomong apapun beda-beda, jangan protes ya. Dia nggak boleh ngomong, kok tadi ngomongnya nggak begitu, nggak boleh itu. Bobby itu. Banyak cerita. Yang paling membekas di saya itu ada ibu-ibu nanya, ada lukisan wajahnya masih kosong. Memang udah selesai, lukisan itu udah selesai. Sebenarnya. Sebenarnya. Tapi kok, Mas, ini saya mendengar kayak Bunda Maria. Punya gagasan dia. Dikasih bibir, dikasih nyari Google Bunda Maria. Udah googling, minta diprintkan gambar. Iya sama aja, iya nggak diprintkan gitu loh. Kalau gini-gininya ya nggak bisa saya. Dia nggak bisa googling gimana sih? Tolong diprintkan namanya Bunda Maria. Gimana itu? Kalau tapi seorang presiden bisa juga gitu ya. Ketemu anak TK, Pak, Indonesia itu sebenarnya apa? Oh, Indonesia itu adalah sawah-sawah yang itu kayak lukisan ini ada gunung, ada bisa gitu kan? Terus ketemu mahasiswa, Indonesia itu apa? Indonesia adalah sebuah gerakan ide yang mungkin begitu juga ya, iya kan? Mungkin begitu ya, sama aja sebetulnya. Ada sesuatu yang luar biasa, generasi kita kan mungkin jutaan loh. Ini juga butuh diselamatkan ketika menggambar dalam satu ruangan. Dia nanti ada ukuran modernitas barat itu horizon. Nanti keluarnya 2 gunung, matahari dan sekali-kali mungkin metodologi dirubah untuk bisa melihat Indonesia dari luar dari ruangan. Perspektif yang macam-macam. Gimana? Roti lumayan ya? Lumayan. Sejak kenal sama aku dia gagasannya lumayan. Dulu nggak kayak gini. Aku ngeri ya kalau Nazirun makin pintar ngomongnya. Berarti karena bukan lukisannya makin murah. Oh iya benar. Iya benar. Belas kasihannya kurang. Kenapa Mbak Surip laris? Karena nggak bisa ngomong. Iya. Mbak Surip, gimana Kak? Dengan segala hormat ya, dengan segala. Gimana Mbak Surip? Bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Laku dimana-mana. Didi Kempot. Iyalah. Berarti seniman memang nggak boleh pinter. Bukan, pinter banget itu sebenarnya. Tapi casing itu kelihatan, ngerti gak? Pinter banget. Nasirun itu jeniusnya levelnya tuh tingkat dewa sebenarnya. Dia sebenarnya bisa ngomong tapi pura-pura nggak bisa ngomong. Iya. Di belakang dia ngomong terus. Berarti aku sudah mulai ngerem omongan. Bisa jadi. Khusus jualan. Supaya sampai lelangnya itu. Sampai lelangnya aku tak berhenti. Mbak Tejo, gimana Pak Jokowi sekarang? Itu mahal ya? Imajinasi yang mahal. Orang bisa disebut Tejo ngomong apa? Nasirun ini apa lukisannya gitu. Orang berimajinasi. Oh Bunda Maria. Jadi Bunda Maria. Kalau sampai tiba-tiba pas pembukaan tanggal 21 berubah. Saya nggak tanggung jawab loh. Maksudnya aku nggak usah ngomong gitu. Betul deh, kenapa Pak sakit gigi? Kok nggak ngomong? Jadi yang paling mahal itu menggiring imajinasi manusia. Iya, untuk mikir macam-macam. Itu mahal Pak. Jadi makanya kan kita lihat kan, lukisan makin mirip dengan aslinya, makin nggak laku toh, makin murah toh. Orang bilang yang beli potret aja dong ngapain? Iya. Ya kan kita tahu tuh hukumnya, yang naturalis, kalau gambar siapa gitu mirip banget, nggak mahal Pak. Yang mahal tuh yang nggak karuan, Ada daya ganggu. Daya ganggu. Kalau hanya Picasso bikin banteng bukan banteng BDI loh ya, banteng itu cuman 4 garis. Kalau nggak salah Picasso yang set itu, ada 4 garis banteng. Studi Guernica banyak banget. Untuk nyampe ke tahap itu. Iya memang. Picasso juga berubah-ubah juga alirannya. Kubis itu kan terakhir tuh. Oh laku dia teruskan. Tapi Picasso-nya itu hadir tanda tangan. Sebenarnya banyak juga lah karya-karya yang bersifat craft seperti Mas Mundari kan terasa sekali. Citro Waluyo luar biasa bagi saya. Tapi orang menuding secara visual itu adalah tradisional. Kalau Mas Mundari kalau kita tarik dengan kobra seperti Carol Apple, ya ngapain naif kita harus seperti Carol Apple? Mungkin tekniknya oke lah. Tetapi kan kita punya warisan untuk ya memberikan sesuatu. Wong kita deket kok. Kita jadinya mengada-ada kan. Kita dekat kok dengan warisan masa lalu. Mungkin kita selalu terpukul pada karya-karya
oh ini modern, tidak tradisional. Enggak, Gustav Klimt kalau di Indonesia mungkin dikiranya lukisan batik itu, lukisan berornamen. Tetapi karena dia juga kontinuitasnya juga terjaga benar. Tentu memberikan sesuatu di eranya kan begitu. Ki nggak googling. Aku benar kontinuitas itu penting karena kiai-kiai selalu bilang istiqomah itu konsisten jauh lebih tinggi daripada karomah. Ya. Itu sudah kayak kiai bro. Ikatan suami takut istri neng omah. Nah aku setuju. Nah itu aku tak amini. Setuju. Ya setuju dia. Ya harus punya ciri lah. Terus menyebut istiqomah agak terganggu juga. Saya nggak bermaksud loh sebenarnya. Nggak maksud mancing-mancing. Jadi kekonsistenan, continuity itu kalau karomah itu katanya begini, mau dibacok karena dia membaca mantra dulu baru kebal. Tapi kalau sudah dia berlatih begitu tanpa dia membaca karomah atau apa, dia sudah kebal. Itu karena istiqomah. Jadi istiqomah sampean itu kan seolah-olah nggak jualan, tapi tidur, nyapu, seolah-olah nggak gaptek, nggak jualan. Ya, tapi sebetulnya nggak jualan. Itulah jualannya Nasirun. Iya. Itu dibeli orang. Saya pikir kita orang mengejar karya Nasirun bukan karyanya aja Pak. Karena banyak cerita sebelumnya dia kan. Ya, seperti ada pelukis yang kayaknya, wah satu lukisan 3 bulan. Aku nggak perlu nyebut nama ya. Yang orang antri mau beli itu, lukisnya ada 30 kali Pak. Cek. Selesai. Tinggal ke sebelahnya lagi. Dihitungnya 3 bulan. Itu lah Pak, kita ngomong tentang jam tangan ya. Jam tangan sampean ke Rolex gitu nggak ada barang Pak. Ya, apalagi Hermes nggak ada barang Pak. Christian Dior, anak ibu-ibu beli tas nggak ada barang. Semua Pak, toko-tokonya Mas Nasirun itu display only. Dia mengganggu orang Pak. Hermes itu punya duit Pak, bawa $1 juta, aku mau beli yang itu, nggak ada, nggak bisa. Harus daftar dulu, harus beli yang kecil dulu, member, mesen 6 bulan datang. Dia mengganggu rasa pride orang. Kalau dapat yes gitu. Ya. Itu teknik Pak. Inden, semua inden. Para produksinya terus jalan Pak. Wah dibikinnya tas ini. Kenapa? Ada tas 5 miliar loh. Tas 5 miliar gitu. Jadi emang anti api? Enggak juga Pak. Ada jam 6 miliar bos. Emang jarumnya lebih cepat gitu? Enggak juga kan Pak. Iya. Di storytelling. Diceritain. Oh dulu aku waktu gambar ini kepleset. Dipatuk ular. Tiba-tiba muncul ular dari kiri. Hilang gitu. Iya dong. Itu momen mahal Pak. Percayalah. Bagaimana Mona Lisa itu kan bertahun-tahun baru bisa diselesaikan kan. Di belakangnya ada apa gitu. Depannya ada apa. Orang interpretasi ini siapa ini Mona Lisa. Apakah istri Bupati Gioconda. Ada yang bilang oh itu adiknya. Atau ada siapa lagi. Wah orang berinterpretasi Pak. Sendiri-sendiri. Itu yang mahal. Imajinasi lagi. Wah, aku kayak menceramain 2 pelukis hebat ya. Jangan kepleset. Aku mau menceramain dua seniman hebat. Ngawur ya. Dulu perkutut itu Mas. Perkutut itu burung yang paling klasik lah. Di atas cicak rowo, di atas itu perkutut ada sampai 1 M ada. Itu biasanya teknik jualnya begini. Itu kok burung bagus banget. Ini zamannya bapak saya. Dijual nggak? Enggak, itu warisan dari dulu. Itu harus dijaga. Harus ini. Padahal mau jualan. Makin penasaran. Jadi benar juga. Terus datang lagi. Tapi bapak saya pengen. Itu nggak dijual Pak. Itu kalau yang ini silakan yang lain-lain. Itu dari bapak saya dulu. Tiba-tiba ada anturium sebenarnya mahal. Iya. Anturium. Janda bolong Pak. Janda bolong. Coba janda bolong itu per daun. Namanya tuh kita ketawa. Emang ada yang nggak bolong apa? Anturium dulu ada apa tuh? Apa-apa cinta gelombang gitu. Cinta. Gelombang cinta. Ada pemilihan gadis gelombang cinta. Jadi ini ilmu marketing Pak, storytelling tuh. Saya pikir pelukis-pelukis hebat tanpa menyadarin mereka udah melakukan itu termasuk Mas Nasirun Pak. Iya. Dan saya banyak belajar beliau, tapi tadi aku kepleset agak gimana. Terus masalah produktivitas ya. Makin produktif gitu, makin murah.
Ya kan, karena ada pelukis dulu mahal banget. Wah, toto produktif ada di mana-mana. Jangan-jangan yang lukis cuman muridnya. Turun artisan lagi. namanya. Artisan. Ada dulu dogma ya, kalau pelukisnya sudah tidak ada akan naik karena harganya, karena dia tidak melukis lagi. Iya. Gitu-gitu. Siapa itu yang Amerika itu? Simbol lukisan Basquiat. Andy Warhol atau Basquiat. Ya, Andy Warhol yang begitu mati baru digarap gitu sama ya. industri Oke, kan. oke, Iya, Andy iya, Warhol. iya, iya. Waktu dia hidup enggak? Pop art. Iya, pop Iya. artnya. Iya. Ya. Iya. Sekarang Basquiat. Basquiat kan yang menonjol apa? Ceritanya kan. Iya. Gila perjuangan hidupnya, Pak. Iya. Itu yang dihargain orang. Jadi doa yang buruk itu mungkin juga doa para kolektor lukisan ya. Nah, itu saya nggak ikut. Loh, siapa tahu dia mendoakan pelukisnya cepat mati gitu loh. Kalau mati kan Tapi enggak. harus dibeli dulu. Lah iya. Ya, mendoakan aja tanpa dimilikin kan. Beli terus mendoakan pelukisnya cepat mati gitu. Nggak berani saya gini Mas ya. Oke. Thank you. Thank you banget untuk obrolan luar biasa. Ini bukan saya ini kita diskusi ngobrol lah ini ngobrol. Helmi bicara kali ini ngobrol. Saya ini ada dua dulur-dulurku seniman-seniman hebat di Republik ini. Mas Sujitojo, Presiden Cancukers. Ya, jadi kadang-kadang diundang Pak Jokowi ya, benar-benar ya. Iya kan. Dianggap presiden beneran sampean. Presiden apa? Tapi hebat banget. Saya kenal beliau dari wartawan Kompas yang mendek-mendek gitu. Bu Ani gitu. Ya, guru saya. Dan sekarang menjelma menjadi orang yang didengar. Itu yang paling penting. Kalau yang sebelah sana lagi orang yang dibeli dan dilihat karya-karyanya. Kalau terpilih juga akan jadikan wakilnya Presiden Cancukers. Enak mana ya jadi orang yang didengar sama orang yang dibeli ya? Kalau aku mending yang dibeli, Pak. Untuk apa didengar tapi rapayu kan ya. Enak tuh Nasirun. Tidur siang. Oh, ada pembuat figura yang mahal. Terus? Namanya Yakobus. Itu figuranya sampai sebagian pakai figura dia nanti ya. Itu figura itu pasarnya sampai Asia. Terus? Jadi ini namanya takdir. Dia itu dasarnya lukisan, tapi lukisannya nggak laku-laku. Terus bikin figura sampai pokoknya dia bisa bikin kalau lukisan istilahnya begini. Figura itu harus seperti penari latarnya Madonna. Jangan sampai Madonnanya tenggelam. Dia bisa menonjolkan lukisan. Dia bikin lagu tentang Nasirun di YouTube, iya kan? Hah? Iya terus Nasirun dipanggil apa? Nasirun belum dipanggil sudah ketawa ya. Itu Nasirun. Belum dipanggil ya? Sudah ketawa. Lukis nyanyi. Dalang. Loh ini saya baru dalang dari Jawa Timur datang. Subuh tadi Pak Nasirun baru dari Jogja. Jangan lupa datang juga. Main saksofon. Wah. Masih main saksofon? Masih. Karena ternyata dunia ini instrumen yang paling langsung itu yang dari nafas. Makanya dulu piano nggak dari nafas, gitar nggak. Makanya haji-haji pengasihan dulu itu semua dari pasti nafas. pakai suling kan, habis nafas suling. Saksofon. Udah didengar sana nanti. Oh, itu main seks itu seks yang pakai A atau pakai I? Iya. Oh itu termasuknya main saksofon, aku baru tahu ya. Nafas. Ya. Tapi dulu Adi Munardi ditulis oleh siapa itu Mahbub Junaidi ya, bahwa dari mana suara seruling, indahnya suara seruling. Ternyata dari sang penyuknya. Berarti memang luar biasa beliau ini. Thank you. Oh, kerja sama kami kadang-kadang saya main saksofon jangan lupa. Iya. Oke, senang banget saya. Wah, saya dapat nafkah batin dari ini. Dan selamat buat Mas Hilmi yang akan bantu. Selamat ya Mas Hilmi. Ya, semoga lancar. Sekali lagi saya mengundang teman-teman, ini peristiwa langka, berkolaborasinya dua seniman level atas lah, papan atas ya. Nasirun dengan segala macam misterinya dan juga Sujitojo dengan ide-idenya sangat liar. Dan mereka berkolaborasi. Jangan lupa hadir ke Bentara Budaya ya di Palmerah. Ya. Di Palmerah, Jakarta, mereka akan memamerkan 40 lebih karya. 45 karya kolaborasi mereka berdua. Ya, Mas Tejo dengan gagasannya dan Mas Nasirun dengan kemampuan visualisasinya. Walaupun Mas Tejo juga melukis juga ya. Jadi saya malah kepengen tuh
Kalau bisa, oh ini sekian persen Nasirun, sekian persen Tejo. Ini termasuk pembagian nih, ya kan? Iya. Mas Nasirun udahlah separuh-separuh, Mas Tejo minta lebih dari itu. Ya itulah apa. Kita lihat ketemunya di mana. Oke, jadi selamat untuk Mas Tejo. Ya, selamat untuk apa Mas Nasirun. Terima kasih sudah hadir ke studio saya, dan sekali lagi saya ngundang ya tanggal 31 Agustus sampai tanggal 9 September. Kita ramaikan Bentara Budaya. Kita nikmatin, kita silakan pada para kolektor ya. Ini langka. Habis talk show ini pun saya nggak ngerti apa mereka gontok-gontokan nggak ngelukis lagi. Jadi ini 45, mungkin hanya tinggal 45 atau mungkin akan berkembang ya. Kita jumpa lagi dalam talk show saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.